Muhammad Izzal Wijaya. Ya, yang mulia. Ya, saudara alamat tempat tinggal di mana? Di Jalan Perintis Kemerdekaan RT 9 RW 2 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ya, saat pemilu sebagai apa? Sebagai saksi PPS Kelurahan Pulau Gadung. PPS Kelurahan Pulau Gadung ya. Iya. Saudara hadir pada saat rekapitulasi di tingkat PPS? Saya hadir saat rekapitulasi di PPS. Apa yang terjadi pada saat itu? Apakah saudara mengajukan keberatan? Ya, jadi kan pertama awal itu kita melihat di form C1 yang kita punya, itu kita melihat jumlah DPKTB di masing-masing TPS di Kelurahan Pulau Gadung. Di situ terjadi bentar. Di Pulau Gadung ini berapa TPS-nya jumlahnya? ada 44 TPS. 44 TPS. Ya. Pada saat rekap, saudara sudah memegang 44 TPS ini? Iya, form C1-nya. Form C1-nya. Dari 44 TPS ini berapa DPTKB-nya? Itu jumlahnya ada DPKTB 1589. 1589. 1549. 89. Ya, DPT-nya di PPS Pulau Gadung berapa? DPT-nya 27.396. 27.396 ya. Nah, pada saat saudara melihat ini, saudara mengajukan keberatan kepada PPS. Ya. Keberatannya apa saat itu? Permintaannya apa? Pernyataannya itu sesuai dengan surat keberatan yang saya tulis di form D2. Di situ kan tertulis pada surat edaran KPUD DKI Jakarta yang tadi telah disebutkan oleh rekan saya di saksi PPK. Di situ harus menyerahkan fotokopi KTP. Tetapi pada kenyataan dalam rekapitulasi, maka dari itu kan ada jumlah DPKTB yang lebih dari 2%. Maka itu saya menyatakan untuk membongkar kotak, melihat apakah ada di dalam itu yang termasuk itu tadi, fotokopi KTP. Ya, saudara minta untuk 44 TPS seluruhnya. Itu ada 35 TPS yang saya minta untuk dibongkar. Apakah dibongkar oleh PPS? Ya, dibongkar. 35. Ya. Lalu di 35 itu ditemukan berapa DPTKB-nya? Ini salah satu aja ya Pak dari TPS 31 ya? Enggak, totalnya. Saya tidak mentotal. Tidak dapat. Yang ada data sama saudara di TPS berapa? Di sini ada TPS 31, contoh ya. Ya. Di sini A5 pertama DPT-nya itu ada 635. Ya. Dan A5-nya sebanyak 97. 97 A5. Ya. Oke. Dan pengguna di DPKTB-nya 109. DPKTB fotokopi KTP. Iya ya. Ya. Dan saat pemilihan yang menggunakan hak pilih, DPT-nya itu ada 440. Ya. Form A5-nya 97 dan DPKTB-nya 109. 109. Ya. Di satu TPS itu. Ya. Begitu kita bongkar, ternyata fotokopi KTP-nya kosong, sama sekali tidak ada. 109 itu. Ada fotokopi kakak, kartu keluarga? Tidak ada. Sama KTP sekali kosong. Tidak ada. Ya. Dan di situ tapi daftar orang-orang memilih ada. Ada. C7-nya. C7-nya. Di form itunya ada. Di C7. AT khusus ya masuk ya? Ya. Yang 109 orang ini ada daftar namanya di situ. Ada. Tapi ada. Fotokopi KTP-nya kosong, tidak ada. Kosong. Oke. Terus A5-nya hanya ada 5. Hanya ada 5 dari ya, 97. Dari 97. Oke, nah, terus tadi yang sudah disebutkan dari rekan saya di TPS 44 itu ada sebanyak A5 sejumlah 44 A5. Setelah kita bongkar, ternyata ada 12 A5 hasil download atau palsu yang tidak ada tanda tangan dari PPS. Berapa? 12? 12. Yang sisanya tidak ada? Sisanya tidak ada. Sisanya ada, hanya 12 yang palsu. Oh, 12 yang A5 palsu, yang saudara anggap palsu ya. Ya. Oke. Terus yang TPS 44 DPTKB-nya berapa di situ? DPKTB-nya ada 14. 14. Ya. Apakah ada KTP-nya? KTP-nya ada, namun ada 5 KTP itu di belakangnya ditulis sudah dilihat dan difoto oleh saksi nomor 1 dan nomor 2. Di situ ditulis. Itu sangat rancu sekali gitu.
di belakang fotokopi KTP-nya. Ya, artinya ditandain oleh Ya. para saksi masing-masing. Ya, itu tapi fotokopi daerah. Tanpa ada A5-nya juga. Ada 5. Oke, terus di TPS lain, apa hanya 2 TPS ini? Ada 6, Pak. Ada 6. Ya, Sama kasusnya. sama kasusnya. Tidak ada A5 dan tidak ada fotokopi KTP. Tidak ada 5, tidak ada fotokopi KTP. Ya. Jadi total yang DPTKB di Kelurahan Pulau Gadung 1589 tadi. Iya, Oke. Hanya itu saja, ada hal lain? Cukup? cukup, Pak. Ya, baik, Mas. Yan Sumarna. Ya, yang mulia. Ya, alamat? Jalan Lestari, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Ya. Saudara benar, saat itu saksi PPK Pasar Rebo. Selain PPK di Pasar Rebo, saya juga saksi di PPS Kalisari. PPS Kalisari. Iya. Sekarang saudara mau menerangkan PPS Kalisari atau pas PPK? Mungkin dari bawah dulu, yang mulia. Dari Dari bawah PPS Kalisari. dari PPS dulu. Iya. Saudara hadir pada saat itu? Hadir, yang mulia. Hadir. Hadir. Ya. Apa yang terjadi yang mau saudara terangkan pada saat rekap di situ? Ketika tanggal 10 itu langsung rekapitulasi di tingkat kelurahan, yang mulia. Dari sana PPS berjalan seperti biasa awalnya, namun ada usulan dari salah satu Tunggu ada dulu, orang saya PPK tanya dulu. Ini berapa TPS di PPS Kalisari ini? 44, yang mulia. TPS-nya 44, DPT-nya berapa? Sebentar, yang mulia. DPT-nya 29756. 756. 756. Yang menggunakan hak pilih berapa? 24619. 24619. Suara sah? 24374. 24374. Suara tidak sah? 245. 245. Yang dalam catatan saudara yang menggunakan DPKTB berapa? Kalisari 1478. 1478. 78. Yang menggunakan A5? Yang menggunakan apa? A5. Ah, A5 surat pindah. saya tidak ada datanya, Pak. Tidak ada. Iya. Oke. Pada saat rekapitulasi itu yang saudara persoalkan yang DPKTB ini. Betul, yang mulia. Betul. Terus apa sikap dari PPS saat saudara mempersoalkan itu? Awalnya PPS ini tidak menyebutkan, artinya menawarkan kepada saksi, kita tidak perlulah membaca DPT-nya berapa, laki-laki berapa, DPK berapa segala macam. Yang penting kita sebutkan perolehan suara langsung saja gitu. Oke. Dan terus? itu kita protes. Kita protes, tidak bisa, Pak, gitu. Karena kan ini yang kami perlukan adalah data di sini. Akhirnya dari PPS tidak menanggapi protes Tidak yang kami menanggapi sampaikan. protesnya. PPL ada di situ. Ada. PPL ada tanggapan dari PPL? Tidak ada. Tidak Diam ada. saja. Jadi saudara protes tapi PPS tidak menanggapi. Betul. Ya. Terus? Ya itu akhirnya yang ketika itu terus berjalan penghitungan suara, tidak, dan kami tetap terus protes. Akhirnya mereka hanya menyebutkan total jumlah pemilih saja gitu. Jadi ujungnya saja yang disebutkan. Sehingga setelah selesai penghitungan atau rekap di Kalisari, kami naik ke atas ke tingkat PPK. Tapi pada saat rekap di Kalisari saudara buat keberatan tertulis? Tidak saya buat, karena tadi Pak yang mulia, kami baru merasakan atau baru setelah selesai rekap itu, Baru karena sadar. tidak dibacakan jumlah DPT tadi atau DPKTB yang dilakukan oleh, sama-sama tidak kita cross check karena tadi PPS tidak menanggapi protes kami. Akhirnya kami mulai menemukan itu ketika proses rekap di kelurahan selesai. Oke. Sekarang di tingkat kecamatan ya. Iya, yang mulia. Tingkat kecamatan berapa jumlah TPS di seluruh kecamatan itu? Saya tidak tahu. ingat, ya, Tidak tahu. ingat ya. Tidak ingat. DPT-nya? Tahu. DPT 128193. 128193.
Yang menggunakan hak pilih 107477. 477. Suara sah? Satu 456. 456. Tidak sah? 1021. 021. Nah, pada saat itu berapa yang menurut catatan saudara yang menggunakan DPKTB? Saya sudah menyampaikan kepada PPK-nya, hampir di setiap TPS itu ada DPKTB yang tidak wajar. Enggak, totalnya berapa yang menggunakan DPT KTB sini? Oh, maaf. Satu kecamatan. 6774. 6774. Pada saat tingkat PPK adanya di DPT KTB yang banyak ini saudara protes. Iya, saya menyampaikan form keberatan DA2. Secara lisan saudara sampaikan? Sudah tidak? saya sampaikan. Apa tanggapan dari PPK? Saya waktu itu tolong ini ditelusuri. Ada tulisannya secara resmi di DA2 juga, dan itu tidak dari pihak PPK, ya itu nanti menjadi form keberatan, menjadi catatan buat kami dan akan kami teruskan ke atas. Saudara lapor ke Panwascam? Panwascam ada di situ, saya rasa tahu, dan itu tanda tangan juga di berita acara. Jadi tidak secara khusus saudara lapor ke Panwascam? Tidak. Tidak. Oke, itu saja cukup? Cukup Yang Mulia. Ada tambahan sedikit Yang Mulia? Ya, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, saya ingin ketegasan saudara. Dari 6.774 DPKTB, Betul Yang Mulia? itu saudara tahu bahwa jumlahnya segitu. Ya, betul Yang Mulia. Apakah itu dicantumkan dalam POM AT khusus? POM AT khusus. Tempat, kalau tadi ada C7, ada AT khusus untuk mencatat orang-orang yang masuk dalam DKPTB yang menggunakan hak pilihnya. Saya mendapatkan ini dari PPK juga, jadi ada di sini total DPKTB-nya. Saudara pernah melihat POM AT khusus? Belum pernah. Bagaimana saudara mengetahui bahwa ada 6.774 kalau tidak melihat itu? Ada di total ini Pak, Yang Mulia. Baik, Di terima total kasih. rekapitulasi PPK. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, cukup. Lanjutnya Mariono, makasih ya. Mariono ada? Ya. Ya, Mulia. Alamat tempat tinggal di mana? Tempat tinggal di Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Saudara saksi dari nomor 1 di PPK Keramajati, betul? Ya, betul. Saksi. Saudara hadir di sana pada saat itu, pada saat rekapitulasi? Kami hadir ketika rekapitulasi Dari awal sampai akhir? Sampai akhir tanggal Ya. 11 Juli 2014 bersama 2 orang rekan kami. Ya. Di Keramajati ini berapa TPS totalnya? Keramat Jati totalnya ada 315 TPS. 315 TPS ya. Ya. Berapa DPT-nya? DPT-nya ada 187.960. 960. Ya. Yang menggunakan hak pilih berapa? Yang menggunakan hak pilih sebanyak 151.537. Suara sah? Suara sah 150.083. 83. Suara tidak sah? Suara tidak sahnya ada 1.454. 94. 1494. Yang menurut catatan saudara yang menggunakan DPT KTB berapa? Yang kami catat, data kami ada 9.298. 9.298. 98. Ya. Apakah 9.298 ini tersebar di seluruh TPS? Ya, hampir seluruh TPS ada yang yang jumlahnya variasi antara 10 sampai ada yang sampai 100-an. Nah, pada saat rekapitulasi, apa permintaan saudara kepada PPK atas masalah DPT KTB ini? Kami minta kepada PPK bahwa untuk ini perlu dicek ulang di masing-masing atau bahasa kami adalah bongkar kotak suara untuk mengetahui apakah DPK TKT ini penggunaannya sudah sesuai dengan misalnya dengan KTP di Lampiri A5. Jadi pada saat rekap itu saudara minta membongkar kotak suara. Ya. Apakah dikabulkan oleh PPK?
PPK memberikan jawaban bahwa itu masukkan ke dalam catatan keberatan saudara dan nanti akan kami teruskan ke atasnya itu ke KPUD untuk sebagai bahan masukan di KPUD dan dia akan selesaikan di KPUD kota. Dan saudara buat dalam formulir Kami buat dalam formulir keberatan di D2. di DA2 ya? Ya. Di DA2, saudara buat secara tertulis? Ya, secara tertulis. Apakah saudara melapor ke Panwascam? Kalau melapor secara khusus ke Panwascam tidak ada karena memang Tidak ketika ada. rekapitulasi ada Panwascam dan Panwascam juga menyetujui kondisi itu dan akhirnya sama dengan PPK untuk Menyetujui. meneruskan ke atas. Apakah hanya persoalan ini yang saudara persoalkan pada rekapitulasi? Tidak, itu satu ya, Ya. terkait dengan DPKTB yang jumlahnya cukup signifikan. Kemudian yang kedua adalah kasus yang kami alami di Kelurahan Cawang, khususnya di TPS 19, 20 dan 37. Jadi di situ ada ini dari karena kami adalah Tapi TPS berapa tadi? Cawang? 19, Hah? 20 dan 37. 20 dan 37, oke. Ya, jadi laporan dari saksi kami yang di TPS bahwa sekitar jam 11 kurang lebih ada permintaan dari 11 tanggal berapa? tanggal pemilu itu tanggal 8. 9 April. 9. Ya, ketika Jadi terjadi 11 malam maksudnya? bukan, jam 11 siang. 11 siang Ketika tanggal terjadi 9. pemilihan Pilpres, Oke. ada informasi dari saksi kami bahwa dari Panwas kemudian PPL kemudian PPS meminta untuk pengambilan sejumlah surat suara di 3 TPS itu untuk melakukan pencoblosan di Rumah Sakit UKI dan BNN. Jadi PPS minta kertas suara dari 3 TPS ini untuk dipergunakan di rumah sakit UKI dan BNN. Rumah sakit UKI dan PNN. Yang Nah, jumlahnya di TPS 19 itu ada 100 kertas suara, di TPS 20 ada 30 kertas suara dan di TPS 37 ada 50 kertas suara, totalnya dari 180 kertas suara. 180 kertas suara. Oke. Ya. Hah? Dan itu permintaan itu disampaikan mendadak kepada kami dan diminta kami untuk menyediakan saksi yang ketika itu dan kami merasa tidak siap karena tidak ada pemberitahuan. Mereka memberikan opsi kepada kami, pilihan adalah bahwa saksi yang ada di sekitar situlah yang akan berangkat ke sana. Tentunya kami keberatan karena di TPS yang bersangkutan juga tetap berlangsung pemilihan. Akhirnya kami tetap keberatan dan akhirnya mereka tetap ke sana, didampingi dari PPL, kemudian dari KPUD, ada dari unsur kepolisian melakukan pencoblosan di lokasi yang tadi disebutkan Di 2 rumah sakit. rumah sakit di PNN. Kemudian kami protes ketika itu kepada PPS, ketika itu kami di 37-nya bukan di 1920, kami datangin satu tempat, kami berdua dengan rekan saya dari PPK untuk memprotes ketika terjadi penghitungan suara karena ternyata ketika sudah dilakukan pencoblosan, kertas suara itu langsung dimasukkan ke kotak yang tadi dan dicampur dan lalu penghitungan suara. Kemudian kami protes, tapi ternyata kami ditanggapi dengan kurang baik, bahkan kami sempat diintimidasi dan dimarah-marahi sehingga akhirnya menimbulkan kemarahan masyarakat. Sehingga seolah Tunggu dulu. Intimidasi siapa yang mengintimidasi saudara? jadi petugas PPS membentak-bentak kami karena kami dibilang sebagai pengacau. Ya, pengacau sehingga menimbulkan kemudian emosi warga yang ada di sekitar situ dan kami diusir. Oleh masyarakat dan oleh petugas PPS di situ. Kami tetap kekeh ya, mungkin artinya kita tetap di situ untuk, tapi ternyata kemudian kami dilerai oleh PPL, Panwas untuk kemudian kami dibawa ke kelurahan, ke PPS. Jadi itu saudara sendiri yang mengalami? Ya, saya sendiri dan berdua dengan teman. Saat itu apakah sampai selesai penghitungan? Ya, sampai selesai penghitungan kami tunggu di situ dan kemudian kami sudah lanjut. Tanda tangan? Proses tanda tangannya ternyata sudah dilakukan oleh saksi yang di dalam. Saudara ingat berapa perolehan suara nomor 1 di situ? 19? Perolehan nomor 1, sebentar. TPS 19? Jadi kalau TPS 19 itu perolehan
per ini ya. Ya. Nomor 1 ada 331, 331, nomor 2 252, 252, ya dengan DPT nomor 110. TPS nomor 20, TPS nomor 20 itu perolehan suara 1 259, berapa? 259, Nomor 2, 264, 264, ya. Kemudian yang TPS 37 268, 268, nomor 1 dan nomor 2-nya adalah 331. 331. Iya. Oke. Cukup ya? Ya, kemudian keberatan itu kami sampaikan di PPS juga, dan PPS juga ketua PPS dia mengakui kondisi itu, dia bahwa ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari direncanakan untuk itu, tapi kami tidak. Yang keberatan kami adalah kenapa kami saksi tidak diberikan, sementara saksi yang dari mitra kami dia dikasih tahu informasi itu. Jadi kami Ya, tidak jadi menyiapkan, sementara dari CSIDO Saya mau menyiapkan. tanya begini. Apakah selesai itu C1-nya yang sudah diisi saudara bawa pulang? Dikasih? C1 dikasih. Dikasih. Ya. Pada saat membawa 180 kertas suara ke rumah sakit, Ya. tidak ada saksi saudara yang ikut. Tidak ada, karena memang kami tidak menyediakan. Tidak ada. Ya. Tapi saksi yang dari pasangan nomor 2 ada. Yang untuk di 37 ada. Hah? Di saksi di TPS 37 yang di bawah yang 50 kertas suara ke UKI itu ada. Ada. Didampingi saksi dari nomor 2. Ya. Tapi dari TPS yang lain tidak ada, karena ada 3 TPS itu. TPS yang lain yang terutama dari kami nggak ada. Enggak, dari nomor 2. Oh, yang nomor 2 kami tidak. Tidak tahu. Iya. Oke lah, cukup ya. Oke. Baik, makasih. Terima kasih. Ya, Herika. Baik Pak, Ya. Alamat di mana? alamat di Jalan Garuda bawah nomor 1 Kelurahan Bintaro, Pesanggrahan Jakarta Selatan. Saudara saksi nomor urut 1 di TPS 2 Kelurahan Bintaro, betul? Iya benar, Benar ya. Pada saat itu saudara bertugas benar. Ketika itu saya bertugas dari awal sampai akhir. dari awal sampai akhir. Jam berapa datang ke TPS? Jam 7, Jam 7. Selesai hitung jam berapa? selesai hitung sampai jam 4 kurang lebih. Jam 4. Apa masalahnya di situ? Masalahnya kami menemukan pelanggaran yang dilakukan Apa? oleh PPS Kelurahan. Yang kami temukan adalah 2 alat bukti. Yang pertama adalah surat edaran dari PPS Kelurahan bernomor 22/PPS strip BRT strip 7 strip 2014 dan pengumuman dengan stempel dari PPS Kelurahan Bintaro yang intinya dalam pengumuman tersebut adalah Tanggal berapa itu? tanggal 9 9 Juli. Dia keluarnya tanggal 8. Tanggal 8. Tapi sudah terima tanggal 9 Juli. Saya menerimanya ketika saya datang ke TPS untuk memberikan surat mandat jam 12 malam ke TPS tersebut, bertemu dengan ketua TPS-nya, dan saya menemukan surat tersebut. Edarannya apa? Mengenai apa? Edarannya adalah pemilih pengguna A5, PM1 dan KTP dapat melakukan pencoblosan di TPS mana saja yang ada di wilayah Kelurahan Bintaro tanpa memperhatikan nomor TPS yang tercantum di surat keterangan tersebut. Itu satu pemilih A5, terus apa lagi yang satu lagi? PM1 dan KTP. PM1 dan KTP. Iya, saya ulangi lagi. Pemilih pengguna A5, Ya. PM1 dan KTP dapat melakukan pencoblosan di TPS mana saja yang ada di wilayah Kelurahan Bintaro tanpa memperhatikan nomor TPS yang tercantum di surat keterangan tersebut. Oke. Terus di TPS saudara berapa yang menggunakan A5? Yang menggunakan DPKTB-nya tidak A5, yang saya temukan adalah surat domisili PM1. Enggak, A5 ada nggak yang menggunakan A5? Tidak ada. Tidak ada. Yang menggunakan surat domisili 10 orang. 10 orang. Domisili di Kelurahan Bintaro. Kelurahan Bintaro. KTP? KTP daerah. KTP daerah berapa orang? Semuanya. Ya berapa semuanya? Semua 10 orang. Oh, jadi mereka punya surat domisili di situ Surat domisili yang dikeluarkan dan oleh KTP daerah. Lurah Bintaro. Ah,
tapi tanpa melampirkan fotokopi KTP. Nah, tahunya saudara KTP daerah dari mana ini? Di surat keterangan, surat domisili itu dicantumkan nama pemilih, kemudian nomor KTP-nya, KTP daerah, dan di situ dicantumkan bahwa yang bersangkutan adalah warga di RT dan RW setempat. Pada saat itu saudara protes tidak menggunakan Pertama PM1? saya protes ke ketua KPPS-nya tentang hal surat ini, namun karena mereka berdalih bahwa mereka hanya menjalankan saja dan tidak bisa menolak hal ini. Ya kemudian saya dengan tim berkoordinasi untuk menanyakan ke ketua PPS-nya, Pak Sulaiman. Ketua PPS bilang apa? Kok ada surat seperti ini? Jawabannya normatif. Dia bilang bahwa yang dimaksud dengan dia adalah bahwa pemilih yang setempat. Tapi sebenarnya di dalam surat edaran dan pengumuman yang ditempel di semua mading sekelurahan TPS sekelurahan Bintaro itu tidak ada kata-kata setempat, malah sebaliknya sebenarnya. Jadi penjelasan lisannya kami belum puas dengan apa yang disampaikan itu. Oke. Namun Itu saja ya. kemudian akhirnya kami protes lagi pada tanggal 14 Juli ke Bawaslu DKI. Kami membuat berita acara dan diterima dan dibuatkan berita acaranya. Namun sampai saat ini belum ada saya lihat hasilnya. Oke, ini saya tanya dulu sedikit termohon nih. Langsung mana prinsipalnya? Ya, ini prinsipal sebentar. Jadi biar juga nggak ngantuk juga saya tanya. Itu mengenai pengguna PM1 domisili itu dan pemilik KTP itu, pemilih KTP di situ, itu memang apa dimungkinkan memilih di TPS mana saja atau memang hanya di TPS yang didomisilinya itu saja? Atau gimana? Baik majelis, kami sampaikan penjelasan bahwa di dalam peraturan KPU terkait dengan penggunaan hak pilih bagi warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tidak terdaftar di dalam DPT, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, memang disyaratkan mereka ini dapat menggunakan hak pilih sesuai dengan alamat yang tertera di dalam identitas kependudukannya. Artinya alamatnya itu hanya di TPS di alamatnya itu saja. Betul. Tidak bisa ke TPS yang agak jauh walaupun kelurahannya sama. Kan di satu kelurahan banyak TPS. Bisa, tergantung pada ketersediaan surat suara. Prinsipnya bahwa pemilih yang bersangkutan itu dapat menggunakan hak pilih sesuai dengan wilayah administrasi di mana KTP-nya itu diterbitkan, begitu. Majelis. Artinya yang penting di kelurahan itu. Iya. Jadi tidak harus di TPS yang di dekat tempat tinggalnya. Betul. Itu aturannya. Iya. Oke, nah saya mau konfirmasi. Yang mulia, saya lebih jelaskan lagi di dalam surat edaran ini. Jadi dalam surat edaran ini bahwa pengguna A5, PM1 dan KTP boleh mencoblos di TPS mana saja di Kelurahan Bintaro. Di mana saja. Itulah yang ditanyakan tadi. Maksudnya? Iya cukup. Udah dimengerti ya. Oke baik. Ini tinggal 2 lagi. Kita harus jam 9:30 harus berhenti karena tadi pagi ini. Dwi Herianto. Siap yang mulia. Ya. Alamat di mana? Jalan Baru 1, nomor 10, RT 10 RW 3, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan. Iya. Saudara saksi di PPK Pesanggerahan nomor 1 untuk nomor 1, betul? Betul. Saudara bertugas pada saat itu? Bertugas pada saat itu dengan teman saya. Berapa TPS di Pesanggerahan ini? Total semua ada 239. 239. Ya. Jumlah DPT-nya berapa? Jumlah DPT-nya sebentar. 166 618. 618. Ya. Yang menggunakan hak pilih berapa? Yang menggunakan hak pilih 124 057. Suara sah? Suara sah 122 862. 862. Suara tidak sah
1195. 1195. Ya. Berapa yang DPT KB di sini? DPT DPKTB-nya ya, itu KTB. ya, 8.913. Hah? 8.913. 913. Ya. 8.913. Pada saat rekap itu apa yang terjadi? Apakah saudara ada keberatan mengenai hal Ya. ini? Jadi bahkan ketika pertama kali dibuka sidang PPK, itu saya sudah mengajukan keberatan pada waktu itu karena kita menemukan nilai DPKTB yang besar ini dari laporan di PPS ya. Data Oke. yang kami punya. Dengan adanya data ini, data Ya. besarnya DPT KTB ini, saudara apa permintaan saudara terhadap PPK? Ya, kita ingin mengidentifikasi, mengklarifikasi hal ini gitu ya. Jadi kita Ya. kita ajukan pembukaan kotak pada waktu itu sebelum kita mulai. Buka kotak suara dulu. Betul. Tapi pada waktu itu ketua PPK itu tidak menerima gitu ya. Tidak Jadi menerima. ya ketua PPK itu bilang mohon maaf kita harus lanjutkan dulu perhitungannya. Nanti kalau seandainya protes belakangan. Oke. Jadi ini peraturannya. Kalau Anda tidak diberi hak untuk bicara, jangan bicara. Seperti itu. Oke, setelah selesai penghitungan, apakah permintaan saudara dikabulkan? Ya, dikabulkan. Saya mengajukan ada 153 TPS yang dari catatan saya ini bermasalah. Jadi semua TPS di Pesanggerahan itu memiliki DPKTB yang cukup besar. Tapi saya pilih yang di atas 20 saja. Ya, ada 153. Dibuka kotak suaranya. Saya ajukan 153, tapi kemudian ketua PPK-nya ini keberatan. Terus? Menanyakan kepada Panwascam waktu itu, dan Panwascam itu merekomendasikan dibuka semua. Terus? Ya, tapi ketua PPK-nya itu tidak setuju. Wah, ini repot kalau kayak gini. Mau selesai jam berapa? Saya bilang, selesai berapapun kita punya waktu 3 hari. Saya bilang begitu. Ya. Kita siap, walaupun harus nginep. Tapi kelihatannya agak keberatan, saksi yang teman sebelah itu juga nomor 2 itu keberatan juga gitu kan. Akhirnya diambil jalan tengah, oke. Ketua PPK mengabulkan, tapi per PPS itu hanya 3 saja yang diambil. Jadi totalnya berapa TPS? Jadi yang dibuka itu 15 TPS. 15 TPS. Malam itu juga. Ya. 15 TPS. Nah, setelah dibuka 15 TPS ini, data DPT KTB-nya bagaimana? Ya, setelah dibuka ternyata banyak hal yang kita temukan. Ya. Jadi hampir semua, ya. Artinya dari 15 itu memang ada yang sesuai, ya. Tapi hampir semua. Yang sesuai itu ada 4, ya. Berarti yang 11 itu sesuai apa maksudnya? Jumlah KTP-nya, terus ada ya semuanya lah gitu ya. A5-nya ada. Ya, karena kita langsung buka semua itu. Oke, yang Termasuk lain KTP-KTP-nya kita buka, alamatnya di mana, seperti itu. sisanya enggak lengkap. Nggak lengkap sama sekali. Bahkan ada yang kayak di Pesanggerahan itu nggak ada semua. Nggak ada KTP semua. nggak ada, domisili nggak ada, bahkan Di Pesanggerahan 2 TPS. DPRA Pesanggerahan. Ya, 2 TPS. Kelurahan ya. Ya, kelurahan Pesanggerahan kan tadi 2 TPS tiap kelurahan. Enggak, tiga. 3. Satu yang nggak lengkap sama sekali, 1. 1 TPS. Ya, itu nggak ada sama sekali. Kemudian Itu berapa di situ yang DPT KTB di situ di Pesanggerahan? 64. 64. Tidak ada KTP, tidak ada domisili. Tidak domisili, tidak ada AT. Tidak ada 5 juga. Tidak ada 5. Tidak ada. Tapi ada. Itu saya dapat data dari PPS ya. 64. Oke, kita buka. Ternyata nggak ada sama sekali. Oke lah. Terus berapa perolehan suara nomor 1 di sini? Di PPK. Oh, PPK. Sebentar. Perolehan nomor 1,
60.660. 60.660. 660. Ya. Nomor 2? Nomor 2 62.202. 202. Ya, jadi selisih hanya 2.000, sekitar 2.000. 2.000-an. Tadi di TPS Pasanggerahan tadi yang satu TPS itu berapa perolehan nomor 1? Sebentar. Ada datanya? TPS berapa Ya, itu? TPS 29. TPS 29. Ya. Terus berapa nomor 1? Nomor 1 263, Hah? nomor 2 403. Nomor 2 403. Oke. Jadi yang jadi persoalan hanya masalah DPT KTB saja. Ya, jadi tidak sesuai dengan prosedur yang Tidak. ada. Oke, baik. Dan nilai jumlahnya juga besar. Iya, iya, sudah ada di sini tertulis. Cukup ya? Cukup. Baik, makasih. Ya. Saya tanya tadi yang di TPS tadi, TPS 22 yang siapa namanya? Si Herika tadi, Herika mana? Perolehan suara nomor 1 berapa di situ? Baik yang mulia, untuk TPS 62 suara nomor 1. 62 atau TPS 02? TPS 62. Oh, 62. Bukan 02, 62. Ya. Kelurahan Bintaro. Iya. TPS 62. 62. Ini salah catatan di sini, ini 62. Oke. Nah, berapa? Untuk calon nomor 1 216. Hah? Calon nomor 2 235. 235. Oke lah, tahu itu, mau tahu itu saja ya. Rahadi. Ya, alamat di mana? Alamat Jalan Jati Murni nomor 2 RT 3 RW 7 Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu. Iya. Saudara alamat di mana? Alamat Jati Padang ya? Jalan, ya. Ya, saudara jadi saksi di KPUD Kota Jakarta Selatan untuk nomor 1, betul? Iya betul. Khusus Betul. untuk mengikuti kegiatan undangan tanggal 31 pelaksanaan pembukaan kotak dan pengambilan dokumen. Khusus kejadian peristiwa tanggal 31 bulan Juli. Iya, untuk pembukaan kotak dan pengambilan dokumen. 31 Juli ya. Ya, jadi nanti ya. Itu pada saat itu hadir saksi nomor 2 hadir. Tidak hadir yang mulia. Panwas hadir. Panwas hadir yang mulia. Hadir. Itu pembukaan kotak suara, berapa kotak suara yang dibuka? Ya, jadi saya bisa tambahkan sedikit yang mulia. Nggak, langsung jawab saja dulu. Berapa kotak suara yang dibuka? Jadi pada saat kami hadir di sana itu sudah terdapat terdapat banyak kotak suara di ruang KPUD Jakarta Selatan yang itu juga akhirnya kami tanyakan. Tapi saudara diundang kan ke sini? Sudah ya diundang yang mulia. Tapi saudara tidak datang pagi begitu? Datang jam 9 undangan Jam 9, undangan jam 9. Jam 9. Dimulai pembukaan kotak suara jam berapa? Jadi sebelum dimulai kami menyampaikan keberatan-keberatan tentang pelaksanaan kegiatan tersebut. Karena yang saudara tahu pembukaan kotak suaranya atas rekomendasi siapa? Ya, jadi dari surat yang kami dapatkan, surat undangan KPUD Jakarta Selatan nomor 471 terkait dengan surat edaran KPU RI nomor 1449 garing KPU garing 7 garing 2014 perihal penyiapan dan persiapan form A5 PPWP dan model C7.
terkait dengan pemilu presiden dan wakil presiden. Oh, ini berkaitan dengan surat edaran KPU ini. Ya, yang mulia. Pencarian bukti. Iya. Oke, saya mau tanya saja kalau begitu. Saat itu saudara ada, saksi nomor 2 tidak ada. Tidak ada yang mulia. Panwas ada. Panwas ada yang mulia. Panwas ada. Polisi ada. Polisi ada yang mulia. Oke. Pada saat itu setelah selesai, berapa kotak suara yang dibuka? Jadi pada hari itu yang saya saksikan ada 15 kotak suara. 15 kotak Ya. suara. Tetapi bisa saya jelaskan sedikit? Nah, sebentar dulu. Di 15 kotak suara ya. Apakah setelah selesai itu dibuatkan berita acara? Belum selesai yang mulia. Jadi tidak di waktu konfirmasi di awal berita acara akan dibuatkan pada saat selesai pembukaan kotak suara secara keseluruhan. Selesainya pembukaan kotak suara berapa hari? Yang kami ikuti, saya hadir di sana walaupun tidak full, itu hari Sabtu malam masih ada di sana. Dan Ya, itu berapa hari? Yang saudara hadir berapa hari? saya hadir di hari Kamis, hari Jumat dan hari Sabtu. Jadi 3 hari berturut-turut? Berturut-turut tapi tidak full. Tidak full. Tidak full. Oke. Tapi pembukaan kotak suara yang sendiri dilangsungkan seluruhnya berapa hari? Kami tidak mendapatkan informasi lagi setelah Tidak tahu. malam minggu. Tapi setelah hari Sabtu sudah tinggalkan itu masih ada buka kotak suara? Masih yang mulia. Masih. Apakah setiap buka kotak suara dibuatkan berita acara? Tidak yang mulia. Tidak. Selama saudara ada tidak ada Tidak ada. berita acaranya? Tidak ada. Apakah yang saudara tahu setelah selesai semua buka kotak suara ada dibuat berita acara? Tahu tidak? Sampai malam minggu saya hadir di sana, kemudian tidak ada lagi konfirmasi kapan selesainya dan apakah dibuatkan berita acara atau tidak. Apakah ada dari saksi nomor 1 yang lain yang bergantian dengan saudara? Tidak ada, yang mulia. Tidak ada. Yalah, itu saja. Baik, ya. Cukup, saya kira itu saja yang paling benar. Oke, terima kasih. Yang mulia sedikit ada, yang mulia, Ya, ada silakan. konfirmasi sedikit. Terima kasih. Saya ingin penegasan dari termohon. Tadi termohon menjelaskan bahwa pemilih pengguna KTP yang tidak ada di DPT, DPTB itu bisa menggunakan hak pilihnya walaupun di TPS yang tidak sesuai dengan alamat yang ada di dalam KTP. Bolehkah saudara menyampaikan di pasal berapa dan PKPU berapa yang mengatur mengenai itu? Kalau belum bisa dijawab secara lisan sekarang, boleh tertulis nanti. Terima kasih yang mulia. Termohon bisa? Prinsipal? Ya, baik majelis, apabila kita merujuk pada teks yang ada di dalam peraturan KPU, memang secara eksplisit bahwa pemilih dalam kategori DPKTB ini menggunakan hak pilih sesuai dengan alamat tempat tinggal yang tertera di dalam dokumen kependudukannya. Nah, sisi yang lain bahwa dari sisi perspektif jaminan pelaksanaan hak konstitusional warga negara, apabila memang di TPS tempat itu tidak tersedia surat suara, bisa dialihkan pada TPS terdekat. Demikian. Saya tambah sedikit, apa ada norma yang saudara tuangkan lagi di dalam regulasi bahwa kalau kertas suara di TPS yang sesuai dengan alamat dalam KTP boleh pindah di TPS lain sepanjang masih dalam wilayah administrasi kelurahan atau kecamatan dari KTP itu. Ada normanya? Ada yang mulia di dalam PKPU nomor 19 yang mengatur tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Jadi memang apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, maka KPPS tempat itu mengarahkan yang bersangkutan untuk menggunakan pilih di TPS terdekat.
Tapi kalau bisa tolong nanti tertulis ya. Yang Tertulis pasal dan PKPU yang saudara sudah sebutkan tadi tahunnya gitu ya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, makasih. Para pihak, apa ada yang mau tanya kepada saksi atau cukup? Sebentar, pemohon dulu, cukup ya? Pemohon. Termohon. Yang Mulia termohon ada sedikit pertanyaan saja kepada saksi. Saksi yang mana? Saksi yang awal Yang Mulia. Ya. Saksi Namanya Hendro siapa? Cipto. Oke. Ya. Cipto ya. Saudara saksi Hendro Cipto. Ya. Apakah benar tadi saudara mengatakan bahwa telah dilakukan PSU di Sunterjaya? Ya. Di TPS berapa itu? 95. TPS 95. Baik. Sedangkan untuk TPS yang tadi saudara jelaskan, TPS 103 Sunter Agung, betul ya? Ya. Di TPS itu terjadi masalah kan? Ya. Setelah itu saudara laporkan, apa tindak lanjutnya? Ya, di TPS 103 itu juga dilakukan PSU. Oh, sudah PSU ya? Ya. Setelah itu nggak ada masalah lagi dong, sudah PSU ya? Iya. Di TPS 103 ya? Iya. Bisa dijelaskan bagaimana suaranya sebelum PSU dan setelah PSU? Nah, ini yang sidang tidak ada data untuk itu. Kasih, Pak. Tidak ada datanya? Enggak bawa. Anda masih ingat sebelum PSU nomor 1 atau nomor 2 yang unggul, setelah PSU nomor 1 atau nomor 2 yang unggul? Nomor 2 tetap yang unggul. Tetap? Tetap. Sama saja? Sama saja. Baik, cukup Yang Mulia. Oke. Kemudian untuk saksi Nur Wahyudi. Saudara saksi Nur Wahyudi di TPS berapa ya? Apanya nih Pak? Tadi yang dijelaskan. Benarkah di TPS 26 Sunter Agung yang saudara jelaskan tadi? Betul. Betul. Di situ juga sudah diadakan PSU? Betul. Bagaimana itu PSU-nya? Sudah nggak ada masalah setelah PSU? Setelah PSU. Lancar-lancar aja kan PSU-nya kan? Jadi begini Pak, tadi kan yang kita komplain adalah. Tidak, saya bertanya kepada saudara. Oke. PSU-nya sudah dilaksanakan belum? Sudah. Sudah. Bagaimana pelaksanaan PSU-nya? Lancar atau tidak? Lancar. Lancar. Anda ingat hasil PSU-nya? Ada datanya? Tidak bawa. Tidak bawa. Tapi Anda ingat, sebelum PSU, nomor berapa yang unggul? Setelah PSU, nomor berapa yang unggul? Tetap nomor 2 tapi presentasinya berkurang. Tetap nomor 2. Nah, Demikian. presentasinya berkurang. Cukup dari termohon Yang Mulia, tapi mungkin ada rekan kami yang menambahkan. Cukup dulu lah. Cukup Yang Mulia. Pihak terkait? Ya. Terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan saya ini kepada saksi-saksi yang dari Jakarta. Pertanyaannya sama pada semua saksi ini. Mulai dari saksi Abdul Karim yang mengatakan dahsyat, kemudian dengan menyebut istilah terjadi mobilisasi orang-orang dari daerah dengan menggunakan KTP, dan begitu juga saksi-saksi yang lain yang dari Jakarta. Pertanyaan saya sederhana dan sama dengan semua saksi-saksi yang dari Jakarta ini. Pertanyaannya pertama, apakah dapat diketahui saksi-saksi yang menggunakan KTP itu ternyata memilih pasangan mana? Ini satu. Pertanyaan kedua, Kalau apakah pertanyaan pertama tidak bisa dijawab, sudah pasti. baik, artinya tidak bisa dijawab oleh saksi. Yang kedua, istilah mobilisasi, artinya itu kan didatangkan dengan sengaja, sejumlah orang didatangkan untuk memilih satu pasangan. Apakah bisa diketahui atau ada bukti mengenai siapa yang mendatangkan, siapa yang memobilisasi? Pertanyaan berikutnya, Satu-satu saja, sebentar, saya bantu. Abdul Karim saja contohnya. Ya, Abdul siap. Karim mana? Siap yang mulia. Apakah saudara tahu ada yang mendatangkan pemilih itu di TPS-TPS itu? Ada yang mulia. Ada. Bagaimana taunya? Pembantu. Pembantu? Iya.
Pembantu yang tinggal di situ. Pembantu yang ditinggal di rumah majikan. Oke, itu anunya. Artinya jadi itu buruh kira-kira. migran ya, bukan orang yang sengaja didatangkan. Orang yang memang secara de facto tinggal di Jakarta, tapi KTP-nya belum dirubah. KTP-nya daerah, Pak. Ya, KTP Ya, jadi daerah. gini, Baik. itulah pemahaman dia biar majelis baik. nanti yang menilai. Apakah juga bisa diketahui dari sejumlah orang yang menggunakan KTP, berapa banyak atau berapa persen yang menggunakan form A5 dan berapa yang tidak? Hasil bongkar 16 TPS, saya tidak menemukan satupun form A5. Di TPS saudara? Di TPS bongkar, bukan TPS saya, Pak. Hasil yang saya saksikan di depan mata kepala saya Ya. sendiri. Karena banyak saksi-saksi yang lain tadi, ada yang menyebutkan ternyata yang menggunakan form A5 sekian, yang tidak menggunakan sekian. Kami ingin mengetahui lebih banyak yang menggunakan form A5 atau yang tidak. Kalau di Kecamatan Penjaringan, dari 16 TPS yang dibongkar, saya tidak menemukan satupun form A5. Dan ada beberapa TPS yang tidak ada daftar absensinya. Ada Oke. 3 TPS, Pak, Ya, yang tidak kebetulan ada daftar saudara kan absensi. saksi hanya TPS hanya beberapa. Seperti Dwi Herianto menyebutkan di daerahnya 269 TPS. Kemudian saksi-saksi yang lain ada yang menyebutkan sekian puluh TPS, sekian Ya ratus memang TPS. beda-beda ini, beda-beda karena beda kecamatan. Baik. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya. Menggunakan TPS. Oke, dari seluruh orang-orang yang memilih dengan menggunakan KTP itu tadi, apakah bisa diketahui semua suara itu menjadi suara sah atau ada sekian persen yang menjadi suara tidak sah? Itu tidak tahu. Pasti. Tidak dapat diketahui. Pasti tidak Cukup, tahu. terima kasih Yang Mulia. Baik, Mas. Ya, baik, cukuplah. Jadi yang tadi Hamid tadi diajukan pada sidang selanjutnya karena masih ada jatah ya. Baik. Sebelum sidang ini saya tutup untuk sidang hari ini, saya perlu sampaikan pemohon mengajukan bukti awal, bukti P1 sampai dengan P66, betul? Bukti awal. Betul majelis. Ini sudah diverifikasi dan saya sahkan lebih dulu yang ini ya. Apakah saudara sudah mengajukan bukti tambahan? Bukti C1 Selain yang ini? selain yang ini Ya. akan kami susulkan. Kapan? Insya Allah hari Senin. Ya, soalnya pada sidang sebelumnya saya minta hari ini untuk disahkan hari Senin. Karena untuk memberi kesempatan kepada termohon dan pihak terkait untuk melihat sehingga mereka mengajukan bukti sandingan. Jadi itu maksudnya. Kapan saudara bisa majukan? Kami jadwalkan pada hari Senin untuk mengajukan bukti Hari tambahan. Senin, baik ya. Jadi Senin sudah siap ya. Termohon, kapan akan mengajukan bukti tertulis, bukti tulisan? Hari Senin Yang Mulia. Hari Senin. Hari Senin. Sekaligus saya ingatkan untuk memberikan penjelasan perolehan bukti itu termasuk tadi ada yang kotak suara, apakah ada berita acaranya, dan bagaimana proses pembukaan kotak suara sehingga saudara mendapatkan bukti itu. Nanti Baik, untuk dikomentari juga oleh pihak pemohon. Ya. Baik Yang Mulia. Jadi nanti dibuat dalam akta bukti, dikomentari juga oleh pihak terkait. Ya. Itulah yang akan menjadi penilaian mahkamah dalam putusan akhir. Kita melihat fakta-fakta persidangannya. Ya. Pihak terkait, kapan akan mengajukan bukti? Kami akan mengajukan setelah kami menerima bukti baik dari pemohon maupun pihak terkait. Ya. Pihak termohon Yang Mulia. Baiklah. Termohon hari Senin ya? Bisa? Bisa Yang Mulia. Ya. Sebagian alat bukti kami sebetulnya sudah ada yang masuk Yang Mulia, tapi nanti Baik. kami susulkan Disusulkan sisanya hari ulang Senin. dan sekaligus penjelasan perolehan buktinya Baik, Yang ya. Mulia. Kalau begitu pihak terkait nanti hari Selasa ya. Selanjutnya, sidang selanjutnya adalah pemeriksaan saksi ya. Saksi termohon
25 orang, saksi pihak terkait 25 orang, kembali lagi saksi pemohon 25 ya. Ya 25 dulu, nanti digeser lagi. Kalau sudah selesai, ya, kan masih ada 25 sana, masih ada 25 sana lagi. Jadi selesai semua, masih 50, baru diputar lagi. Jadi karena itu sekali lagi, saya ingatkan untuk memanfaatkan waktu sedemikian rupa, kami juga berusaha memeriksa cepat, agar saksi semakin banyak, semakin baik tentunya. Ya. Semakin bagi semua pihak, semakin bagus lah ya. Mohon izin Yang Mulia. Ya. Mohon izin. Ya. Apakah untuk hari Senin saksi dari kami pemohon 25 itu sudah termasuk tadi yang saksi yang belum disumpah atau ditambahkan? 25 saja, sesuai kesepakatan saja lah. Karena tadi hitungannya sudah 25 tadi yang majelis. Sama udah yang lebih tadi, udah 26 tadi. Udah 26, ya hitung-hitung sekali lagi udah 26 tadi, makanya sudah berlebih begitu. Saya nggak periksa lagi, ternyata sudah 26. Nah, jadi gitu. Jadi nggak ada lagi jatahnya, 25 lagi. Kecuali ada waktu nanti setelah itu, tambah lagi 25. Ya. Baik, jadi itu saja dulu. Kemungkinan 75 saksi bisa selesai hari Senin, jadi siapkan saja. Ya, mudah-mudahan bisa selesai 75 dari pagi sore ya. Mudah-mudahan tidak sampai malam seperti ini. Tapi ya kita layani juga sampai kapanpun, kan pengadilan itu kan melayani. Asal siap saja. Kami pasif Yang Mulia. Baik. Dengan demikian sidang malam ini selesai dan sidang dilanjutkan pada hari Senin 11 Agustus 2014 pukul 9. Ya. Untuk pembuktian keterangan saksi dari termohon, pihak terkait dan pemohon. Sidang hari ini selesai dan dinyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin silakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 telah selesai. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih, selamat malam.